Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahu alaihi asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuha war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, para hujat, para bapak serta para tokoh masyarakat, dan juga bil khusus yang kita muliakan para asatiz, di antaranya guru kita Bapak Ustadz Jaja Ihsan, dan juga Bapak Ustadz Tarbizi, Bapak Ustadz Mursidi, dan Bapak Ustadz yang lainnya, serta orang tua kita Bapak Haji Sulaga Sar almarhum Bapak Sidik Rustaman, yang malam ini diwakili selaku warga, yaitu Bapak Ustadz Andi. Kesemuanya niat dan tujuan yang sama, duduknya kita dalam rangka mendoakan kepergian kita punya saudara. Karena apa? Suatu saat kita yang sebagai saudaranya pun juga akan bernasib yang sama, bakal didoakan oleh saudara-saudara kita. Jamaah yang kami muliakan, tentunya atas kudrat dan iradatnya Allah mentakdirkan keberadaan kita di tempat yang teramat besar, menjadi sebuah keuntungan buat kita yang malam ini telah sama-sama kita dapatin. Dapat apa malam ini? Kebersamaan kita berkumpul di majelis doa, mendapatkan nilai pahala yang Allah balas, yang keadaan pada diri kita masing-masing pasti dalam keadaan di hati kita semua terasa lega rasanya, terasa luas, terasa tenang, bahkan sampai terasa bahagia barangkali. Kenapa katakan seperti itu semua? Karena kumpulnya kita ini tidak ada sedikit pun yang menjadi sia-sia, tidak menjadikan kerugian. Yang kalau pulang dari sini bahasa kampung namanya ngajok. Tua masa ngomong ini ya. Ya, pulang dari sini ngajok, ngomongnya gitu. Ustaz Tarbizi udah lupa kali bahasa ngajok, orang banyak teman orang Jawa dah. Ya, enggak ada. Dari rumah pasti datang kemari, nggak ada kata bahasa gua nggak enak sama tetangga, bukan. Gua nggak enak ini kalau gua nggak nongol, bukan. Pasti tujuannya dari masing-masing dari rumah kita
sampai di sini sama tujuannya. Bahkan rasa-rasanya atas nama pribadi ada sangkut paut. Saya punya orang tua, Bapak Haji Alim tuh. Barangkali di sini termasuk dari keluarga besar. Saya ingin membahagiakan beliau juga di tengah keluarga sedang berduka. Ya. Dari Bojong Nangka saya jalan gotong royong. Pengajian malam Ahad badal maghrib. Udah gelar kongko-kongko biasa sama pengurus. Lebah sono mah di atas Duri Gading satu ada yang 100 hari almarhum Bapak Maryadi, Pak Ustaz. Terus yang satu lagi Gang Ansat 40 hari Zatarmidi. Ibu Habibah. Kedua-duanya itu kemarin kita sabah lagi masih takjiah. Nah, ini bukan saya mumpung lewat sini, emang ini ban motor depan sama setir totalnya udah belok kemari aja. Tadi saya nolatin mubajir kesempatan yang sangat bermanfaat dan manfaatnya buat keuntungan kita dunia akhirat, kita kagak mampirin kemari. Kapan lagi kesempatan kita hidup ada tempat yang sangat baik pakai disia-siain. Kalau bisa makan kita kalau nyari bekal buat menuju akhirat pengennya mau banyak sampai banyak banget apa timbang pas-pasan. Banyak banget kan begitu, benar gitu. Nah itu maksud saya kemarin nih Pak Iqbal, maafin ya. Saya semua guru-guru kita semua, orang tua kita semua, jamaah yang kami muliakan, yang membuat hati kita lega, yang menjadikan hati kita luas. Terasa enteng seluruh sekujur yang ada di visi kita. Di dalamnya kita bacain Al-Quranul Karim, yang kalau satu huruf kata ulama kita dari macam-macam ngejumlahinnya. Seluruh jumhur ulama mengatakan surat Yasin itu hurufnya ada 3.000 banyaknya. Nah saya makan tahu-tahu baru kemarin dulu kita baca Yasin baca aja. Tahu ada berapa mak? Udah kamu pakai ngitungin, yang penting wa ilahi terjauh nyampe. Segala ngitung itu yang ngupain kagak tuh. Ini memang udah bertanggung jawab ulama-ulama kita biar menjadi fadilah sesungguhnya Yasin yang kita baca. Sampai-sampai dikatakan Rasulullah menyebutkan satu huruf Al-Quran yang kita baca secara tartil, huruf yang kita baca sudahan baca Yasin. Ini rasa-rasanya di sini banyak yang pada hafal surat Yasin. Padahal kalau nyebutnya hafalnya benar hafal ini udah. Satu huruf itu kan 10 kebajikannya. Lakal 3.000 itu dan dewek. Yang jelas inilah gerakan Yasin yang selalu kita baca. Lantaran Yasin itu kan suratul Yasin qalbul Quran. Kagak bakalan bisa hidup denyut jantungnya Al-Quran kalau kagak pakai baca Yasin. Kalau kagak di Al-Quran kagak di Yasin, apalagi sampai kagak dibacanya. Boleh nggak dalam suasana tajam begini, suasana menghibur orang yang sedang duka, kita baca aja Al-Baqarah 2 juz banyaknya. Kepanjangan. Orang kalau kagak baca Yasin dibaca, mau baca Yasin. Kalau yang udah biasa, semeroman dikit nyampe baca Yasin. Baru 2 kali nafas udah nyampe tuh baca Yasin. Ya lo kamu tak? Iya kalau nafasnya panjang mah. Perasaan seperti itu. Yang saya katakan leganya hati kita, entengnya bareng kita jadi, dan keberuntungannya kalau kita di rumah, apalagi bukan momentum malam Jumat, ini malam Minggu, paling kita ngapain? Nyari tupat ke depan kayak kita lapar, lu ya tuh? Nyari apa kek? Ya udah pastinya ada nilai kebaikan apapun yang kita kerjakan, tapi kebaikan yang sangat utama kumpul dan tujuan yang sama. Malam ini kalau baca Yasin bareng-bareng kan kita udah kagak grogi merisi ya. Udah nggak terlalu apa bareng-bareng. Yang tadinya kagak begitu lancar gara-gara bareng. Yang tadinya kagak biasa baca, ikut baca bareng-bareng.
Salahnya kita dipimpin sama yang memimpin guru kita, semuanya udah ditanggung. Dianggap benar semua bacaan ini. Amin ya Allah. Kenapa dikatakan benar? Kita yakin apa yang tadi dipimpin baca Yasin. Terasa nggak habis kita baca Quran lega hati kita rasanya? Ya kalau dibaca Al-Baqarah lega lagi, dulu pada gerendang. Ya kita mulai angkat aja Al-Baqarah, Al-Baqarah semuanya. Entar itu mah baca Al-Baqarah nemenin Sohibul Bait yang sedang berduka, namanya ngajiin, nemenin tuh. Masa Yasin dulu dari jam 9 sampai pagi lah, memuruh. Kenapa gak memuruh? Yasin mulu. Kalau masih ada jenazah, memang kita pantengin terus tuh Yasin. Seleranya mau baca apapun gak jadi halangan. Cuma momentum majlis doa takziah kayak begini, kebersamaan kita untuk baca Yasin bukan orang yang meninggal aja yang niatnya kita kirimin. Udah kagak pakai disebut ini almarhumah, tadinya aja disebut waktu hidupnya Masya Allah perjuangan melawan penyakit menjadi kafaratul dzunub. Yang sekian banyak kesalahan atau dikit kesalahan, kita pasti memiliki kesalahan. Al-insan mahalul khoto' wa nisyan, benar gitu? Hilaf dan salahnya kita manusia biasa. Ya kalau memang kita diberikan ujian menderita sakit, lalu sakitnya ini insya Allah menjadi kesabaran atas derita si almarhum. Buktinya yang doain malam ini ada nggak 100 orang ini? Kurang lebih 100 orang. Lo otomatis hujan yang dari pagi timbang dikit dan kadang musim hujan itu kalah rahmatnya. Ntar juga kalau udah berhenti hujannya berhenti, jalannya kering. Nah kalau di kuburan Allah turun rahmat berupa doa yang kita baca malam ini, nggak kali kering ini malam. Banjir. Kalau kelembutnya rahmat Allah banjir di kuburan, nggak bakalan terlep kayak di dunia kita. No kuburan lo di atas bertenggelam lo. Sekarang apa sih kagak tahu, kita di sini jadi tahu lo kubur Insani Pak. Air kali naik, lekembu kuburan kelihatan batu nisan doang. Ada yang teriak, woi banjir woi. Lah kagak ribut banjir sama air di kuburan. Yang girang banget malam ini kelembu dengan cucuran rahmat dan maghfirah Allah berikan padanya. Yang sehingga kesabaran yang menderita penyakit itu tinggal kita nih, mudah-mudahan sama seperti almarhum meninggalnya husnul khotimah. Amin ya Allah, amin. Almarhum udah jelas husnul khotimah lewat penyakit yang diderita. Tinggal kita sabar dan kagaknya jalani deh ini persiapan buat kita. Kenapa? Kita datang kemari kan emang nasihat buat kita, benar gak? Masa kita datang kemari mentang-mentang nasihat, duduk doang kita diem aja ngejidok cerita dan ngalor ngidul. Ujung-ujungannya ngomong gak karu-karuan. Zaman dulu kagak ada ustad, ada orang meninggal kita kumpul, bisa begitu dulu mah. Ya, dulu mah datang ulama belum diceramain, tahlil itu, tahlil doang, nggak yasin. Yasin baca dia malam Jumat doang sama murid. Dulu kalau yang namanya habis menggerit, itu langsung baca Yasin sama murid. Marhabannya nggak kayak sekarang. Makanya lama sampai jam 8 baru dia naik sholat isya. Dulu nggak pada ribut, emang musola kagak orang yang jarang. Karena mentajnya ceramah 2 jam itu ribut banget. 2 jam lah bilang ustaznya. Lu nggak tuh? Dia baca tuh marhaban, Allah marhaba ya nurul aini marhaba ya marhaba ya marhaban Allah marhaban ya nur. Dulu itu entah kita udah gede-gedean dikit hilang orangnya, hilang bacaannya udah kagak nerusin. Kita kalau kita terusin lupa udah, orang kagak ada yang ngancarin, paling asrokol biasa aja udah. Dulu tuh begitu tuh. Dan dibarengin Yasin. Dulu tiba tahlil yang tepat orang ngajiin belum begitu doyan dan belum bisa ngomong berkelimah dulu bahasanya. Kenal berkelimah? Iya. Kalau dulu kan orang lulus sekolah tiba ada gelar BA, menyebutnya bukan sarjana, dia mau orang diploma begitu.
Boleh saya ngomong orang dulu ini? Boleh. Dia mau orang udah proma, bisa dia ngomong berterima, itu juga langka. Maka langka banget dulu nih kalimat takziah, ya, yang akhirnya tahlil. Tahlilnya ngobrolnya lama banget. Orang dia mau pulang udah malam, jauh kemana-mana, lakukan apa tengah malam baru keluar kongkong. Cuma udah ada menikah di si tahlil, lega hatinya, luas hatinya, terjaga fisiknya, apa ucapannya yang keluar selalu menceritakan yang baik-baik. Makanya hikmah kita di sini melatih untuk menjaga diri kita, untuk persiapan kematian datang sama kita, yang mudah-mudahan membawa husnul khotimah. Amin. Maksudnya begitu tahlil ini, insya. Yang kedua, maka kesempatan yang sangat berharga, kekuatan yang Allah berikan kepada kita, lalu takdir keberadaan tempat yang sangat berharga buat kita sekalian. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa ini yang harus kita bawa. Bukan takwa berlaku sepanjang kita lagi hidup, yang berlangsung di dunia itu doang. Kalau kita terus adanya berlaku ketakwaan kita, lalu kita niatin nih buat bekal. Salah satu bekal yang kadang kita nggak sadar, langkah kita dari rumah masing-masing ke tempat ini, langkah kita niatin menghibur, doa di tempat orang takziah, itu satu butiran abu yang jatuh dari terompah nyebutnya sendal kita. Itu menjadikan sebuah ampunan yang Allah berikan dan juga pahala yang besar. Makanya kalau pengen nyari pahala, pengen nyari balasan, pengen nyari bahagia di akhirat, takwa itulah yang isinya terus bekerja untuk ibadah. Ini kita kumpul lagi kerja bersama Allah. Bekerjalah kita di dunia ini untuk semata-mata landasan kita kepada Allah Subhanahu. Buat apa ini tujuannya? Kita yang hidup, kita bercita-cita untuk mengakhir kehidupan kita adalah mengakhirkan yang terbaik. Kenapa sih harus yang terbaik? Nanti finishingnya manusia mati kagak ninggalin apa-apa kecuali ninggalin cerita. Ninggalin tadi sepintas sekilas cerita tuh disebutkan Masya Allah, berarti kan orang baik, ada kisah cerita. Jadi cerita itu kita kalau masih hidup, kalau bisa kudu ada yang baik, jangan jadi penyesalan, terutama penyesalan cerita yang jelek dari keluarga kita. Laki lu ngapa itu mati mendadak banget? Gue gak bisa cerita dah. Berarti kan gak ada ceritanya. Bener gak bang? Gue gak bisa cerita apa-apa dah. Matinya mendadak begitu. Yang namanya kematian tidak datang pasti mendadak. Bocah temen anak saya, alumni Sanawiyah Tarikul Falah, malam terlindas mobil truk apa bis itu, lagi naik motor, mati di situ. Ceritanya mau banyak. Teman anak saya sekolah dulu itu dia cerita sampai situ doang. Dia begitu bocah kata rumahnya ke sana, itu ceritanya begitu. Cerita yang apa panjang banget belum ada, orang belum tua bocahnya. Yang jelas memang al-mautu baghtatan, kata Makola. Yang namanya kematian itu datangnya lagi ngapain aja, dadakan. Datangnya mendadak. Sepertinya kayaknya kematian itu datangnya berebut. Siapa kayak duluan? Gue mau cabut tuh. Kata mati begitu. Ini kita nggak tahu lagi direbut sama kematian ini. Mau nggak kita mau direbut sama kematian? Siapa dulu ini yang boleh kita ini ya? Kita. Umpamanya nih. Lah kita nggak tahu apa saya dulu. Kalau saya kagak mampir kemari, mungkin di sana saya kena kali kita butuh mati. Betul nggak? Datangnya itu mendadak seperti menghampir. Qul inna, kata-kata Allah berfirman hitopnya kepada Rasulullah, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu, katakan hai Muhammad,
Apa yang harus dikatakan kepada semua khalayak hambaku yang beriman kepada aku dan beriman kepadamu hai Muhammad, harus biar pada sadar kalau mati itu bahasa kampung kita sedang ngerambet siapapun manusianya. Kalau ngerambet sama menghampiri deketan mana? Rambet mana? Hah? Rambet. Lah baik-baik makanya. Betul nggak? Merambet dan menghampiri dan datengin. Terus udah begitu kagak pakai kompromi. Ujung-ujungannya kalau kita jauh dari keramaian di majelis yang mulia ini, jarang silaturahim, orang-orang pada cari ngabarin si bapak anu kemana ya? Di kampung kita tajia 2 minggu muter aja, kok dia biasanya ada kagak, sakit kali. Padahal dia nggak sakit, doanya sakit kali. Dia hampir-hampiran. Orang kan kemari-mari, bisa kami dengan teman-teman udah. Takut didoain, sakit kali. Kalau sampai banyak banget yang ngomong ngedoain sakit kali, udah 3 tahun, jangan-jangan dia mati di mana tahu, boleh gak tuh? Makanya sebelum dirambet secara mendadak, kematian itu emang hak datang kepada setiap hambanya. Namun kita kepengen lagi dadakan datang kematian, kita udah punya bekal. Amin ya Rabbal. Amin. Kalau udah punya bekal, kita mau pulang, rasanya enak banget. Perjalanan menuju akhirat masih jauh. Tapi kalau bekal kita insya Allah cukup, rasa jauh itu nikmat nggak? Letibang dari sini kita pergi ke daerah Pakis umpamanya. Kalau itu kami biasa nembak, mau dekat Pakis mah. Ya, atau ke Jawa Tengah umpamanya. Bekal tibang pas-pasan. Entah kita berhenti di rest area, perut kita lapar, bawa duit tibang pas doang untuk bensin. Lah perut lapar pengen makan, nggak ada yang kena. Coba-coba dia kita numpang. Betul gak tuh? Yang ada pikiran urusannya di jalannya kagak beres. Perut lapar mata ngantuk bawa mobil tol. Lah nyimpang kita ujung-ujungnya tabrakan, mati dah. Gara-gara bekal rasa khawatir yang dia pikirkan. Makanya sebelum dirambet dengan kematian, al-mautu baktatan, datang yang mendadak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah semoga kita semakin bertambah nilai ketakwaan kita. Amin Allah. Namun dengan ketakwaan itu dibarengin dengan keyakinan. Siapa mereka orang yang diberikan keyakinan? Yang imannya dicas terus. Imannya dicas. Tambahin tuh iman. Banyakin baca Quran. Lebah mana kita baca yang kita hafal. Lebek terus. Ya enggak? Banyakin kita zikir. Sholawat ke, zikir ke. Lalu banyakin kita hadir di majelis. Kumpul kepada ulama. Yang ada nasihat. Itu buat ngecas iman. Dan terus apa yang kita lakukan buat kuat iman kita. Nantinya standarisasinya mantap ini ketakwaannya kepada Allah. Lihat dong takwa doang sama yakin kagak bagaimana urusannya. Betul nggak? Jadi kudu beriman, takwanya akan benar-benar semangat, tidak akan dia kendor, tidak akan lemah, tidak akan bosanan. Ada kan begini ngomong, orang kalau ngemikirin takwa belum yakin itu bakal balas oleh Allah. Perasaan gue di kampung gue banyak orang mati sebulanan ini ya, apa capek gue tahlilan gitu ngomong ya. Dia tahlilan capek. Mimpi mah kagak. Ini malaikat dijelek dari sini, jangan-jangan terblok sini dah. Gak usah seperti itu berkeyakinan. Yang mati memang sudah takdir Allah. Betul gak tuh? Sudah pasti akan datang kepada kita semua kesempatan adanya kematian. Makanya selain nasihat, disinilah buat nambahin bekal kita bakal pulang menuju alam akhirat. Kalau udah husnul khotimah di kuburan banjir rahmat kagak ada keringnya. Berarti kan kita bahagia di kuburan. Tanda bahagia orang di kuburan. Nanti di akhirat ini semua menjadi penghuni surganya Allah. Amin Allah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan,
yang insya Allah almarhum min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.